Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita kembali berkumpul dalam mengikuti pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita melanjutkan pengajian tafsir kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 11 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada surah Al-Maidah ayat 11 ada beberapa riwayat yang menyampaikan tentang sebab turunnya surah Al-Maidah ayat 11. Riwayat pertama dari Hakim yang hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seorang laki-laki dari suku Al-Muharibah, yaitu yang namanya Gauras bin Haris, yang datang berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menghunuskan pedangnya. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, siapakah yang dapat membelamu sekarang?" Rasulullah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu terjatuhlah pedangnya Gauras bin Haris. Lalu Nabi mengambil pedangnya dan berkata, "Siapakah yang dapat membela kamu ya Gauras?" Gauras bin Haris berkata, "Jadilah kamu sebaik-baik orang bertindak." Inilah yang melatar belakangi surah Al-Maidah ayat 11. Riwayat kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa arada Banu Nadir ayyalqau ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rahi, bahwa diceritakan suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali datang ke rumahnya Ka'ab al-Ashraf dengan tujuan untuk menagih jizyah orang-orang Yahudi yang hidup damai berdampingan dengan orang-orang Muslim. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Jizya inilah yang dikenakan kepada orang-orang Yahudi dalam arti suatu pembayaran yang bisa berarti serupa dengan pajak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ka'ab al-Ashraf, lalu Ka'ab mengatakan, wahai Muhammad, duduklah sebentar, saya akan menjamu kamu. Begitu Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang saya melihatkan dari riwayat, dia duduk menunggu jamuan. Tiba-tiba di antara orang Yahudi yang namanya Al-Hay membisikkan temannya, ini Muhammad, kesempatan kita untuk membunuh dia. Tidak ada lagi kesempatan yang seperti ini kecuali kita akan membunuh Muhammad. Maka di antara mereka ada yang naik ke atas ingin menjatuhkan batu gilingan. Kalau kita sama seperti mungkin dulu di sini palungan. Ketika batu ini mau dijatuhkan untuk mengenai kepala baginda Rasulullah SAW, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menahan batu ini. Lalu datang Jibril membisikkan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, tinggalkan tempat ini karena ada orang yang mau membunuh kamu. Inilah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu melindungi baginda Rasulullah dari orang-orang atau manusia yang ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat 11 daripada surah Al-Maidah yang artinya, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Nikmat apa itu, Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau pada ayat yang lain sebelumnya Allah secara umum menyampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tetapi pada ayat ini Allah secara rinci bahwa salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin, yaitu idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ketika suatu kaum, yaitu Bani Nadir, ada yang mengatakan kelompok daripada suku Al-Muharib, idh hamma qaum ayyabsutu ilaikum aydiyahum, menggerakkan tangannya ingin membunuh kamu, kalian Muhammad bersama dengan sahabatnya. Faqaffa aydiyahum ankum, maka Allah menahan tangan mereka. Disinilah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu melindungi baginda Rasulullah dari orang-orang yang ingin membunuh atau mencederai baginda Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu nikmat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka Allah memperingatkan, wattaqullah. Jadi kunci keselamatan, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hanya pelajaran yang diberikan kepada kita, bahwa keselamatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, kuncinya adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya hampir seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, Pak Bu, adalah ujung-ujungnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah kunci
keselamatan Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kita pelihara ketakwaan kita, ketika kita pelihara keimanan kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga memelihara kita Bapak Ibu yang hanya kepada Allah orang-orang ini bertawakal. Saya kira sering saya sampaikan Bapak Ibu yang sebelah bahwa namanya tawakal itu adalah harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Itulah yang namanya tawakal. Orang yang hanya selalu berdoa tanpa usaha Bapak Ibu yang saya muliakan, itu bukan tawakal. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatannya, kelebihan yang dia miliki, tanpa dia sandarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bukan takwa. Maka takwa yang tawakal yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berikhtiar, berusaha, bekerja apapun dia, lalu usahanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian pada ayat selanjutnya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum 12 naqibah wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada janji Allah dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala ahaza mitsaqa bani Israil, mengambil perjanjian yang kokoh, mizaq, dengan Bani Israil, wa ba'asna minhum 12 naqibah. Di Bani Israil itu Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama umat Nabiullah Musa alaihissalam, telah dipilih 12 naqibah, 12 pemimpin. Setiap pemimpin bisa membawahi 70 orang. Lalu Allah berjanji kepada Bani Israil yang telah mengambil perjanjian dengan Allah, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, Allah bersama kalian. Sepanjang ini ada pensyaratan, lain akan tumus sholat. Jadi umat-umat yang dulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, juga dia melaksanakan sholat. Bukan saja umat Muhammad yang sekarang ini, umat-umat yang lalu juga melakukan sholat. Cuma cara sholatnya tidak disampaikan kepada kita. Ya jelas umat-umat yang lalu juga melaksanakan salat, maka Allah memberikan pensyaratan, selama kalian melakukan salat maka Allah bersama kalian. Yang kedua, wa ataitumuz zakah, selama kalian mengeluarkan zakat. Jadi salat ini Pak Bu tidak pernah terpisahkan dengan zakat. Maka kalau ada orang yang rajin sholat, lalu hartanya cukup nisabnya dan haulnya untuk berzakat, tidak dikeluarkan, maka tidak sempurna sholatnya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hartanya cukup lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak sempurna sholatnya. Makanya pensyaratan yang kedua, wa ataitum zakah. Kemudian pensyaratan yang ketiga,
wa amantum birusuli, bukan hanya sekadar beriman kepada rasul-rasul Allah yang termaktub 25 dalam Al-Quran, nabi dan rasul yang selainnya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan, tetapi wa azzartumuhum, juga membela para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para nabi-nabi yang diutus oleh Allah banyak didustakan oleh pengikutnya, termasuk Nabiullah Musa alaihissalam, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam ibnu Maryam, banyak didustakan oleh pengikutnya, termasuk baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak yang tidak beriman. Maka Allah memberikan persyaratan, wa azzartumuhum, Allah senantiasa bersama kalian ketika beriman dan membela para nabi-nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa aqradtumullaha qardan hasanah, memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik. Para pakar mufassir memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud pinjaman di sini, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau yang sebelumnya Allah menggandeng salat dengan zakat, maka yang dimaksud dengan pinjaman di sini adalah infak dan sedekah. Ketika kita berimpak, itu dalam arti kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ampik umpik, impatkan hartamu, nanti aku yang ganti, kata Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat yang lain dikatakan, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah sebuah pinjaman yang baik, apakah itu infak atau sedekah, fayudha'if, maka Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya yang dimaksud di sini waqradtumullaha qardan hasana adalah pinjaman yang baik, adalah infak dan sedekah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau infak fungsinya ampik umpik, Allah akan mengganti yang lebih banyak daripada itu, maka sedekah fungsinya Bapak Ibu yang saya muliakan, tamna'u sab'una bala min abwabil bala, 70 penyakit yang bisa melindungi kita dari sedekah yang kita keluarkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah itu sedikit atau banyak, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan kita. Ketika kita memenuhi persyaratan ini, salat, zakat, beriman kepada rasul-rasul dan membela kepada rasul-rasul, dan meminjamkan pinjaman Allah dalam arti infak dan sedekah, Allah memberikan jaminan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, wala udkhilannakum, dan aku akan masukkan, khilannakum ini di sini nun tasdid yang memberikan sebuah taukid penegasan bahwa jangan ragu ketika Anda tadi melakukan apa yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu Allah memberikan ancaman, faman kafara ba'da zalika, barang siapa yang mengingkari janji yang telah dipersaksikan di hadapan Allah, dan kita sudah semua berjanji di hadapan Allah, Pak, alastu bi rabbikum, lalu kita jawab bala syahidana, maka Allah mengatakan faman kafara ba'da zalika,
Barang siapa yang mengingkari janjinya, mizaqan ghaliza, janji yang telah dipersaksikan dengan kokoh kuat, paman kafara ba'da zalika minkum, di antara kalian, faqad dalla sawa'as sabil, kata Allah, sungguh dia tersesat pada jalan yang lurus. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa inti daripada pembahasan kita pada subuh hari ini, setelah Allah mengingatkan mizaqan ghaliza, perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang perjanjian itu, Allah memperingatkan kepada kita, ingat Allah memberikan beberapa nikmat kepada kalian, maka cara mensyukuri nikmat itu, tunaikan janji yang telah dijanjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada para nabi dan membelanya, dan meminjamkan pinjaman yang baik dalam arti memberikan infak dan sedekah. Dengan ketentuan ini, maka Allah senantiasa bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah pelajaran kita, 2 ayat daripada surah Al-Maidah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan 2 surah ini dapat menginspirasi kita dan dapat kita laksanakan amanah yang telah kita janjikan di hadapan Allah, sehingga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita akhiri pengajian kita ini, mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini, kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa salamati khususan nanti kafindran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqamit tariq wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.